Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Sehat, Alhamdulillah Bu. sehat Sehat Bu. ya? Ya, alhamdulillah. Ya, ibu juga sehat. Ya, eh, sudah siap ya mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Ya siap siap, dong Bu. Bu. Oke, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Oh, Ferdi. Ya, silakan Ferdi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, Selesai. hari ini siapa yang tidak masuk? Syarul Bu. Oh, Syahrul. Syahrul tidak masuk. Kenapa? Sakit Bu. Oh, sakit. Ya, semoga yang sakit segera sembuh ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Agung, Hadir Bu. Ari, Hadir. Askia, Hadirah. Beni, Hadir. Citra, Hadirah. Meli, Hadirah, Bu. Syahrul. Sakit. Oh ya, Syahrul sakit ya. Zakia. Hadirah. Oke. Ya, udah pada makan semua ya? Belum, Bu. Sudah pada sholat? Yang belum sholat, sholat dulu. Mumpung masih diberi kesehatan untuk melaksanakan sholat, silakan. Yang belum sholat, ibu kasih waktu buat sholat dulu ya. Setelah itu silakan teman-teman semua dipersiapkan buku tulisnya, karena walaupun sudah siang panas seperti ini, sudah jam 12 ya, itu 12 berapa? Jamnya rusak ya? Wah, pantesan sekarang sudah jam 1. Sudah jam 1 siang, tapi cuacanya itu sangat panas sekali. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk bersemangat, menimba ilmu, untuk memperoleh ilmu. Gitu ya teman-teman semua ya. Ya, banyak sekali yang belum sholat. Ya, tidak apa-apa, silakan sholat dulu. Ibu kasih waktu secepatnya ya. Ya. Oke, sudah pada sholat semua ya. Siap. Itu yang bajunya belum rapi, silakan dirapikan dulu. Siapa itu? Ferdi, ketua kelas. Bajunya harus rapi ya. Silakan. Yang bajunya belum rapi dirapikan dulu. Yang di samping kanan kiri, depan belakang, di sekitarnya ada sampah, silakan dibuang dulu ya. Oke, sudah ya? Sudah siap mengikuti pelajaran ya semuanya? Silakan buku tulis, buku paket, sama LKS-nya silakan dikeluarkan. Fokus ya. Oke. Teman-teman masih ingat nggak kemarin kita sudah belajar tentang bab apa? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar materi apa? Ya, materi kode dan kode. Nah, ada yang tahu sekarang mau belajar apa? Materi takdir, Bu. Ya, betul sekali Citra. Kita hari ini akan belajar mengenai takdir.
takdir ya. Masih ingat sebelum kita masuk ke takdir, Ibu mau tanya dulu kepada teman-teman semua nih, masih ingat nggak kemarin materi kode dan kodar ya? Masih ingat nggak kode itu apa, kodar itu apa? Silakan yang tahu angkat tangan. Ya, silakan. Askia. Qadar adalah ketetapan yang ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Ya, betul sekali. Kode adalah ketetapan yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Kemudian kodar ada yang tahu kodar? Silakan, Zakia. Qadar adalah ketetapan yang ditentukan oleh Allah berdasarkan sebab akibat. Iya, betul. Jadi kodar adalah ketetapan yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan sebab akibat, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi takdir ya. Jadi materi kode dan kodar dan materi takdir ini masih berkaitan ya teman-teman ya. Ya. Jadi takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu ada takdir mu'alaq dan takdir mubram. Ada yang sudah membaca takdir mu'alaq itu apa, takdir mubram itu apa? Ada yang sudah membaca? Angkat tangan. Ya, Ferdi. Ya, jadi takdir mu'alaq ini adalah takdir yang bisa dirubah. Takdir mu'alaq adalah takdir yang masih bisa diusahakan atau masih bisa dirubah gitu ya. Kalau takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah, ya. Contoh dari takdir mu'alaq adalah contoh takdir mu'alaq nih. Ya, ada yang tahu contoh takdir mu'alaq? Ya, contoh dari takdir mu'alaq adalah apa? Cita-cita. Ya, betul sekali. Ketika kita mempunyai cita-cita, kita wajib mengusahakan untuk tercapainya cita-cita tersebut. Kalau kita ada lagi contohnya, kalau kita ingin kaya, ya, kalau takdir mu'alaq, misalnya ada orang miskin, itu bisa dirubah dengan cara bekerja dengan sungguh-sungguh, begitu ya. Itu adalah contoh dari takdir mu'alaq. Kemudian ada kita ketika ingin pintar, maka kita bisa diusahakan dengan cara belajar, gitu ya. Kemudian ada lagi ketika kita ingin sukses, maka kita harus melakukan aktivitas tersebut, apa yang ingin kita sukseskan itu dengan cara yang sungguh-sungguh, begitu ya. Nah, jadi takdir mu'alaq ini bisa dirubah dengan cara kita berikhtiar, gitu ya. Dengan cara kita berusaha, gitu, nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, apa yang kita ingin rubah itu bisa dirubah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya contoh dari takdir mubram adalah, ada yang tahu? Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Contoh dari takdir mubram adalah yang pertama, silakan, ada yang tahu? Angkat tangan. Umur. Ya, umur. Bisa. Umur ini umur ketika umur itu sudah ditetapkan ya.
jatah umur kita itu sudah ditetapkan. Jadi ketika jatah umur kita sudah habis, maka sudah pasti kita Allah panggil begitu ya. Jadi ini berhubungan dengan kematian gitu ya. Jadi kematian itu tidak bisa dihindari karena memang itu sudah tertulis sejak zaman azali gitu ya. Dalam kondisi apapun ya, ketika umur sudah mencapai batasnya, sudah mencapai jatahnya gitu, maka kematian itu akan datang dengan sendirinya begitu. Kita tidak bisa menghindari. Kemudian yang kedua adalah kelahiran. Ini yang pertama tadi kaitannya dengan kematian, yang kedua adalah kaitannya dengan kelahiran. Jadi kita itu tidak bisa memilih kapan kita akan dilahirkan, ya. Allah lah yang menentukan. Kemudian yang ketiga adalah ada yang tahu? Ya, jenis kelamin. Oke. Nah, kalau jenis kelamin ini memang tidak bisa dirubah. Tetapi beda ceritanya dengan orang-orang ya, ada orang-orang yang mengubah jenis kelaminnya. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah sebagai wanita, kemudian ada seseorang yang merubahnya karena alasan tertentu, kemudian merubah menjadi laki-laki, maka itu bisa sebenarnya, tetapi tidak sempurna gitu ya. Tetapi tetap tidak sempurna. Jadi kayak wanita berubah menjadi laki-laki, maka mungkin dia tidak bisa membuahi karena kandungan spermanya itu tidak sempurna, bahkan mungkin tidak keluar sperma atau seperti apa gitu. Nah, kemudian ketika laki-laki berubah menjadi perempuan juga seperti itu, dia tidak akan sempurna seperti seperti ketika wanita itu kan menstruasi begitu ya, wanita itu menstruasi. Nah, laki-laki ini mungkin tidak bisa menstruasi seperti wanita-wanita yang pada umumnya, wanita-wanita yang benar-benar wanita tulen begitu ya. Tuh. Jadi seperti firman Allah ya, sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum ya kalau manusia itu tidak merubah nasibnya sendiri. Jadi seperti ini, seperti takdir Allah. Ketika kita merubah sesuatu ya, jadi kita sakit ya, kita berobat supaya sembuh. Kita ingin pintar ya, kita belajar supaya kita pintar. Kita ingin kaya ya, kita bekerja supaya kita kaya gitu ya. Jadi semua itu harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Ketika kita ingin pintar, kita hanya diam saja, ya itu tidak bisa kita dapatkan. Ketika kita ingin kaya tetapi kita hanya rebahan, kita hanya leha-leha santai, itu tidak akan bisa gitu ya. Jadi kita yang merubahnya sendiri, kita yang mengusahakannya sendiri dengan ketetapan tetap dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Semuanya pintar-pintar memang sudah. Semuanya memang sudah paham. Nah, kemudian jadi apa sih manfaatnya kita mengimani qada dan qadar ini? Jadi memang yang pertama itu kita menjadi percaya ya, kita menjadi yakin gitu, terima bahwa semua
yang terjadi pada hidup kita adalah ketetapan Allah. Jadi kita legowo. Kemudian yang kedua, kita menjadi lebih termotivasi. Kita menjadi lebih termotivasi untuk berdoa, untuk berikhtiar, untuk tawakal gitu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri, begitu ya. Nah, oleh karena itu, karena kita mengimani qada dan qadar, sehingga manusia itu menjadi termotivasi untuk lebih banyak tawakal, untuk lebih banyak ikhtiar gitu. Karena manusia itu paham betul jika kita tidak bisa mengusahakannya, maka mereka itu tidak dapat mendapatkan apa yang dicita-citakannya, itu ya. Oke. Nah, sebelumnya sudah itu ya, sudah PR yang kemarin Ibu beri, ya yang kemarin Ibu kasih itu yang halaman 68 itu sudah dikerjakan semua ya. Ya, nah sekarang teman-teman buka LKS-nya yang halaman 72. Nah, silakan itu dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi dikumpulkan minggu depan, sekaligus minggu depan juga ada ulangan gitu ya. Ini yang halaman 72 cukup yang ininya aja, isainya aja. Karena itu kayak sebagai bentuk latihan untuk ulangan minggu depan juga. Ya, jadi kisi-kisinya ada di situ. Ya. Nah, silakan. Sebenarnya Ibu ada peta konsep, tapi Ibu lupa dibawa. Jadi Ibu buat seadanya dulu di sini ya. Ibu ada takdir mu'alaq tadi udah, spidolnya habis, dan takdir mubram. Nah, ini Ibu ada sebuah kertas, silahkan teman-teman bisa nggak membedakan mana takdir mu'alaq dan takdir mubram? Sudah bisa membedakan semua ya? Ya, jadi takdir mu'alaq sakit itu masuknya kemana, Ferdi? Ferdi masuknya kemana sakit? Mu'alaq. Ya, mu'alaq. Ibu tanya satu persatu ya. Kemiskinan masuknya ke Mu'alaq. ya. Kalau jenis kelamin Mubram. Oke. Umur atau kematian masuknya ke mubram. Ya, udah pintar-pintar ya semuanya ya, paham ya. Oke, jangan lupa disiapkan untuk minggu depan itu kita ulangan mengenai bab ini ya, qada dan qadar sekaligus takdir. Tapi sebelum ulangan silakan teman-teman, karena ini sekarang Ibu akan ada rapat ya, silakan dikerjakan dulu yang itu, yang tadi halaman tuh silakan dikerjakan, tapi yang esainya saja, karena esai ini adalah sebagai kisi-kisi untuk ulangan minggu depan gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Karena Ibu sedang ditunggu, akan ada rapat, jadi Ibu tinggal sebentar ya. Nanti untuk tugas ini bisa dikumpulkan di ketua kelasnya terlebih dahulu, kemudian nanti ketua kelas bisa mengumpulkan di meja Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih atas
partisipasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman tetap semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa dikerjakan ya, jangan lupa belajar ya.